Halo, assalamualaikum. Kembali lagi bersama kakak di Les Matkim. Oke, kita akan melanjutkan ya untuk uji kompetensi 2 bab laju reaksi ya untuk kimia kelas 11 semester 1. Saya ambil dari buku Intan Pariwara. Untuk cover bukunya ada bisa lihat ya di thumbnail. Ya, kita langsung saja soal nomor 1. Mengapa reaksi lebih cepat berlangsung pada suhu tinggi? Saya jelaskan dengan langsung pakai ini aja ya, ketikan ya. Salah satu faktor yang mempengaruhi laju reaksi adalah suhu. Semakin tinggi suhu, maka energi kinetik, ini yang utama ya, energi kinetik tumbukan ya antar molekul reaktan itu akan makin besar, sehingga gerakan antar partikel makin cepat. Hal tersebut menyebabkan tumbukan efektif yang terjadi makin banyak sehingga laju reaksi makin cepat. Intinya dengan suhunya tinggi, energi kinetik tumbukan antar partikel itu semakin besar ya. Oke, kita lanjut aja ke soal nomor 2. Katalis dibedakan menjadi 2 ya, ada katalis homogen dan heterogen. Jelaskan perbedaannya dan contohnya. Katalis homogen yaitu katalis yang sefase dengan zat yang bereaksi atau reaktannya. Sedangkan katalis heterogen adalah katalis yang fasenya itu berbeda ya. Berbeda dengan reaktannya atau zat yang bereaksi. Contoh katalis homogen dan heterogen ada bisa dilihat di sini ya, untuk katalis homogen dan heterogennya. Ini masih teori sekali ya, Dek. Nah, kita lanjut ya ke soal nomor 3. Untuk soal nomor 3 saya bisa tuliskan di sini. Perhatikan ilustrasi percobaan CaCO3 dengan larutan HCl ya. Jadi maksudnya tuh masing-masing kita masukkan CaCO3. Nah, ini adalah luas permukaannya ya. Ini maksudnya tuh kepingan, ini sudah butiran, lah ini lebih kecil, ini besar ya. Ini luas permukaannya untuk CaCO3. Itu ada konsentrasi di sini dan ada suhu. Ya, jadi kita bermain luas permukaan, konsentrasi dan suhu. Oke, next. Jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi pada percobaan 1 dan 5. Oke ya, pada percobaan 1 dan percobaan 5 itu yang mempengaruhi siapa saja. Kita fokus pada percobaan 1 dan 5. Perhatikan luas permukaannya berbeda, maka yang mempengaruhi pertama itu adalah luas permukaan ya. Luas permukaan reaktan ya, yaitu CaCO3. Selanjutnya kita lihat HCl-nya 2M, kok ini HCl-nya 1M, maka yang mempengaruhi adalah konsentrasi, itu juga mempengaruhi ya. Dan yang terakhir ini 28 derajat, ini juga 28 derajat, maka suhu tidak mempengaruhi. Oke, jadi pada percobaan 1 dan 5 itu hanya dipengaruhi luas permukaan dan konsentrasi. Selanjutnya pada percobaan 2 dan percobaan 3. Percobaan 2 terhadap percobaan 3 ya. Kita fokus pada percobaan 2 dan 3, luas permukaannya juga berbeda, maka luas permukaan. Selanjutnya kita lihat HCl-nya juga berbeda ya, maka dipengaruhi oleh konsentrasi juga. Konsentrasi HCl ya di sini ya. Konsentrasi HCl, ini juga konsentrasi HCl. Selanjutnya suhunya tidak mempengaruhi karena suhunya sama. Oke ya, berarti sama dengan poin ini ya, 1 dan 5 ya, percobaan 1 dan 5. Selanjutnya kita masuk ke percobaan 3 terhadap percobaan 5. 3, 5. Luas permukaannya berbeda. Oke, yang mempengaruhi itu adalah luas permukaan CaCO3. Selanjutnya kita lihat konsentrasinya sama, maka konsentrasi tidak mempengaruhi. Suhunya berbeda, maka suhu mempengaruhi. Jadi yang mempengaruhi adalah luas permukaan dan suhu. Oke ya Dek ya, kita lanjut ya ke soal nomor 4. Suatu reaksi dilakukan pada suhu 20 Celcius, itu artinya T1 ya, 20 Celcius. Lajunya berlangsung selama 9 menit. Apabila reaksi dilakukan pada suhu 60 Celcius, maka T2-nya 60 Celcius.
Reaksi selesai dalam waktu 1 menit, itu artinya T2-nya itu 1 menit. Berapa kali lebih cepat, berarti kita mencari X ya. Laju reaksi tiap kenaikan 20 Celcius, N-nya adalah 20 Celcius. Ya, kita gunakan rumus. Ini adik bisa lihat ya, di uji kompetensi 1 ya dek, untuk rumus ini. Kita gunakan rumus. T2 sama dengan 1/X ya, 1/X ya, 1/X dipangkat dengan delta T per N dikali dengan T1. Ini rumusnya. T2 ini adalah waktu akhir pada saat suhu akhir ya, yaitu 1 menit. 1/X, X itu adalah kelipatan laju ya. Delta T itu adalah T2 min T1, 60 kurangi 20 itu adalah 40. Tiap kenaikan suhunya 20 Celcius. Kita masukkan sini 20, waktu awalnya adalah 9 menit. Oke ya, ini saya buat ke ruas kiri, maka jadi 1/9. Ini berarti 1/X pangkat 40 bagi 20 adalah 2. Ya, maka kita masing-masing di akar ya, ini kita akar, ini juga akar. 1/9 itu adalah 1/3, atau kita buat kayak gini ya, boleh ya. 1/9 kan 1/3 kuadrat, nah di sini juga 1/X kuadrat, ini kita hilangkan. Oke ya, maka nanti nilai X-nya adalah 3. Ya, jadi berapa kali cepat laju reaksi tiap 20 Celcius? 3 kali lebih cepat. Oke ya, lanjut kita masuk ke soal nomor 5. Fauzi dan Fauzan melakukan percobaan bersama. Keduanya mereaksikan HCl dengan Na2H2O3. Fauzi, saya buat di sini ya. Fauzi menggunakan 10 mili HCl, HCl-nya 10 mili, 0,1 M, dan Na2H2O3-nya menggunakan 10 mili, 0,1 M. Oleh karena ingin mendapatkan hasil yang cepat, maka Fauzan, saya buat di sini punya Fauzan, menggunakan HCl 10 mili, 0,2 M, dan Na2H2O3 10 mili, 0,1 M. Menurut Anda, benarkan langkah kerja yang dilakukan oleh Fauzan? Oke ya dek ya. Berarti di sini Fauzan meningkatkan konsentrasi HCl sebanyak 0,2 M. Ya. Oke, berarti betul ya dek ya. Kenapa betul? Dengan cara meningkatkan konsentrasi sebuah reaksi, maka laju akan semakin cepat ya. Jadi Fauzan ini meningkatkan konsentrasi. Yang tadinya karena ini volumenya sama ya, ini volumenya sama. Berarti artinya tidak ada perubahan volume, tetapi hanya perubahan konsentrasi ya. Ini masing-masing 0,1 M, di sini HCl-nya ditingkatkan 0,2, ini adalah 0,1 ya. Dengan cara meningkatkan konsentrasi reaksi ya, atau konsentrasi reaktan, maka laju semakin cepat. Ya, kenapa lajunya semakin cepat? Karena energi kinetik tumbukan antar partikel partikel ya, ini ya, reaktan semakin efektif. Hal ini yang menyebabkan laju semakin cepat. Jadi, menurut Anda, benarkah langkah kerja yang dilakukan Fauzan? Yaitu benar, karena Fauzan meningkatkan konsentrasi HCl sehingga lajunya akan semakin cepat. Kenapa laju semakin cepat? Karena energi kinetik tumbukan antar partikel reaktan itu akan semakin efektif. Oke adik ya, terima kasih perhatiannya, semoga bermanfaat. Simak kembali video Les Mat Kim lainnya. Assalamualaikum.